Diceritakan, di sebuah planet bernama Ente Isla terjadi peperangan yang memperebutkan wilayah antara bangsa manusia dan bangsa iblis. Awalnya, bangsa iblis mengungguli peperangan karena mereka dipimpin oleh rajanya yang sangat kuat bernama Mau Satan. Namun, tanpa diduga, dari bangsa manusia muncul seorang pahlawan bernama Emilia yang berhasil mengalahkan 4 jenderal iblis. Bahkan dia juga bisa memukul mundur Mau Satan. Mau Satan yang terpojok tidak punya pilihan lain selain kabur dari planet Ente Isla. Dia membawa salah satu jenderal kepercayaannya bernama Asiel. Karena terburu-buru, tanpa sadar mereka kabur ke planet bumi, yaitu planet yang tidak memiliki energi sihir. Karena tidak ada energi sihir, tubuh mereka pun berubah menjadi manusia biasa. Karena pakaian dan bahasa mereka yang aneh, polisi mengira mereka adalah wisatawan yang sedang bercosplay, sehingga mereka dibawa ke kantor polisi. Namun, Mau menggunakan energi sihirnya yang tersisa untuk menghipnotis para polisi dan mengumpulkan informasi tentang planet bumi. Mau akhirnya mengetahui bahwa meskipun dia bisa menggunakan sihir di planet ini, dia tidak tahu cara mengisi ulang energi sihirnya. Planet ini tidak memiliki energi sihir sebab manusia di bumi tidak mempercayai sihir. Walaupun begitu, Mau yakin pasti ada suatu cara untuk mengisi ulang energi sihir mereka sehingga mereka dapat kembali ke Ente Isla. Namun, saat ini mereka hanya bisa mengikuti aturan di bumi, sambil mencari cara mengisi ulang energi sihir tersebut. Mereka pun menyewa sebuah kamar kecil menggunakan uang yang mereka ambil dari para polisi. Namun, karena mereka memerlukan uang untuk biaya hidup sehari-hari, maupun bekerja sebagai pelayan paruh waktu di restoran cepat saji bernama McDonald, sedangkan Asiel ditugaskan oleh Mau untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, sambil mencari informasi tentang cara mengisi ulang energi sihir mereka. Namun, meskipun Mau sudah bekerja, mereka masih sangat miskin sehingga mereka harus hidup sederhana dan berhemat. Saat berangkat kerja, Mau bertemu dengan seorang wanita yang sedang kehujanan. Karena kasihan melihat wanita itu, Mau memberikan payungnya dan langsung pergi. Meskipun hanya pekerja paruh waktu, Mau sangat berdedikasi dan bersungguh-sungguh pada pekerjaannya, yang membuat juniornya yang bernama Chiho mengagumi dan menyukainya. Mau melakukan itu semua dengan tujuan supaya dia dipromosikan menjadi karyawan tetap dan mendapat kenaikan gaji. Namun, suatu waktu, kentang yang dimasak Mau belum matang merata karena mesin penggorengannya rusak. Mau takut hal itu dapat memengaruhi penilaian promosinya, jadi dia berniat menggunakan sisa energi sihirnya untuk memasak kentang tersebut. Namun, dia membatalkan niatnya karena mengingat pesan Asiel untuk menggunakan sihirnya hanya dalam keadaan darurat. Ketika Mau dipanggil ke ruangan manajer, dia menjadi sangat gugup karena kentang goreng tadi. Namun, manajer mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Mau, dan dia juga diberitahu bahwa mulai besok Mau sudah resmi menjadi karyawan tetap. Saat hendak pulang, Mau bertemu dengan wanita yang dia berikan payung tadi. Wanita itu mengatakan bahwa dia sudah mengawasi Mau sejak tadi dan mengetahui bahwa Mau sebenarnya adalah Raja Iblis yang kabur. Karena dia tadi melihat Mau saat ingin mengeluarkan sihir, Mau pun menyadari bahwa wanita itu adalah Emilia, sang pahlawan dari Ente Isla. Emilia pun berniat membunuh Mau. Tapi, Mau menyadari bahwa Emilia tidak dapat menggunakan pedang sucinya karena yang dipegang Emilia saat ini adalah pisau dapur yang banyak dijual di minimarket. Mau mengetahuinya sebab dia juga membeli pisau tersebut. Karena pertengkaran mereka mengganggu lalu lintas, mereka pun dibawa ke kantor polisi. Namun, polisi salah paham dan mengira mereka adalah sepasang kekasih yang sedang bertengkar, sehingga mereka dibebaskan begitu saja. Emilia sangat malu karena Mau sudah mengetahui bahwa dia juga tidak dapat menggunakan pedang sucinya. Jadi Emilia mengatakan kali ini dia akan melepaskan Mau. Keesokannya, Emilia mendatangi tempat tinggal Mau untuk mengawasinya dan menceritakan mengapa dia ada di bumi. Ternyata, Emilia bisa berada di bumi karena sebelumnya dia mengejar Mau dan Asiel saat mereka kabur. Awalnya dia bersama dengan pendeta suci bernama Orba. Namun, saat memasuki portal, mereka terpisah. Meskipun hanya sendirian di bumi, Emilia memiliki nasib yang lebih bagus dibandingkan Mau dan Asiel. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang lumayan, yaitu sebagai call center di sebuah perusahaan swasta, yang membuatnya bisa menyewa fasilitas dan makanan lebih layak daripada Mau dan Asiel yang sangat miskin, yang hanya dapat mengandalkan gaji Mau yang tidak seberapa untuk menyewa tempat tinggal dan membeli makanan seadanya. Emilia bertanya apakah Mau tidak berniat kembali ke Ente Isla.
Mau mengatakan dia berencana akan menguasai bumi terlebih dahulu dengan menjadi pekerja tetap di McRonald. Meskipun menganggap ambisi Mau sangat konyol, Emilia mengingatkan Mau bahwa dia tidak akan mengendurkan penjagaannya dan akan tetap selalu mengawasinya. Namun, setelah berhari-hari mengawasi Mau dan Asiel, Emilia tidak melihat satupun hal yang mencurigakan dari mereka. Karena kesal tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, Emilia pun mendatangi Mau yang sedang bekerja. Emilia mengatakan bahwa setelah beberapa hari memata-matai Mau, dia tidak melihat Mau melakukan hal yang mencurigakan. Justru dia melihat Mau sudah hidup nyaman di bumi. Emilia pun menyarankan Mau untuk tinggal dan hidup dengan tenang di bumi saja. Dengan begitu, Emilia tidak perlu bersusah payah untuk membunuhnya. Mau langsung menolak saran Emilia tersebut. Namun, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan sihir. Untungnya, mereka berhasil menghindari serangan itu dan kabur ke tempat yang lebih aman. Mau menduga yang menyerang mereka adalah seseorang dari Ente Isla, yang berniat membunuh dia dan Emilia secara bersamaan. Karena sudah merasa situasi aman, Mau pun pulang. Namun, Emilia mengikutinya karena ternyata dompetnya hilang saat kabur dari serangan tadi, yang membuat dia tidak bisa membayar ongkos pulang, juga karena sudah larut malam. Karena kasihan, Mau pun mengizinkan Emilia menginap di tempatnya sampai besok pagi. Dia juga memberikan ongkos pada Emilia supaya paginya dia bisa langsung pulang. Keesokan harinya, Chiho, yang sudah menyukai Mau sejak lama, membulatkan tekad untuk mengajak Mau berkencan dan berniat menyatakan perasaannya. Mau pun setuju untuk pergi berkencan dengan Chiho. Di sisi lain, saat Emilia sedang bekerja, ia menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut mengancam akan segera membunuh Emilia dan Mau, serta berencana menguasai Ente Isla setelah berhasil membunuh mereka. Emilia mencoba menanyakan identitas orang itu, tetapi teleponnya langsung diputus. Asiel, yang mengetahui Mau akan berkencan, langsung membawa Mau ke toko pakaian untuk membelikan baju yang akan dipakainya saat berkencan, karena ia tidak ingin tuannya tampil seperti orang miskin. Mau dan Chiho akhirnya bertemu di tempat yang telah mereka sepakati. Sementara itu, Asiel, yang sedang mengawasi Mau dari kejauhan, bertemu dengan Emilia yang sedang berjalan-jalan di mall. Emilia bertanya mengapa gerak-gerik Asiel mencurigakan. Asiel pun menjelaskan bahwa sepertinya Chiho akan menyatakan perasaannya pada Mau. Mendengar hal itu, Emilia marah karena ia tidak setuju seorang manusia seperti Chiho berkencan dengan Raja Iblis. Ia langsung masuk ke restoran tempat Mau dan Chiho berada untuk menghentikan Chiho menyatakan perasaannya. Emilia memperingatkan Chiho untuk tidak menyatakan perasaannya, karena pria yang ada di depannya adalah orang jahat dan kejam. Namun, Chiho salah paham dan marah kepada Emilia. Ia mengira Emilia adalah mantan pacar Mau karena hanya mengatakan hal buruk tentang Mau, padahal Chiho sangat mengetahui bahwa Mau adalah pria baik dan pekerja keras. Tiba-tiba, terjadi gempa yang membuat tempat tersebut runtuh. Beruntung, Chiho dan Emilia berhasil selamat. Untuk menenangkan Chiho, Emilia menggunakan sihir untuk membuatnya tertidur. Tak lama kemudian, Mau muncul dengan wujud Raja Iblisnya. Ia mengatakan tidak tahu mengapa sihirnya kembali, tetapi ia tidak membuang-buang waktu untuk memikirkannya. Mau langsung menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan bagi para korban yang terjebak. Emilia pun kebingungan, karena untuk pertama kalinya ia melihat seorang Raja Iblis membantu manusia. Mau pun berhasil menyelamatkan orang-orang. Namun, kekuatannya hanya kembali sementara, yang membuatnya kembali ke wujud manusianya. Sebelum pergi, Mau memberitahu Emilia bahwa kemungkinan ada seseorang di balik terjadinya gempa ini. Namun, karena kekuatan Mau tadi sempat kembali, orang tersebut tampaknya tidak berani melanjutkan rencananya. Mau juga mengingatkan Emilia untuk selalu waspada, karena kini lokasi mereka telah diketahui oleh pihak yang ingin membunuh mereka. Saat di rumah, Emilia tiba-tiba teringat masa lalunya. Dulu dia tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah desa kecil yang damai. Namun, ketika peperangan antara manusia dan iblis terjadi, seorang pendeta suci datang ke desanya untuk membawa Emilia pergi. Pendeta tersebut menjelaskan bahwa Emilia adalah manusia yang memiliki darah malaikat, karena ibunya, yang sudah lama meninggal, adalah seorang malaikat. Pendeta itu juga mengatakan bahwa hanya seseorang yang memiliki darah malaikat yang dapat menggunakan pedang suci bernama Better Half, yaitu pedang yang mampu melukai Raja Iblis Mau Satan. Namun,
Beberapa waktu setelah Emilia dibawa pergi, desanya dihancurkan oleh pasukan iblis, yang juga menewaskan ayahnya. Hal ini membuat Emilia semakin bertekad untuk membunuh Mau Satan. Namun, sifat Mau yang kini selalu menolong orang membuat Emilia ragu, apakah dia harus membalas dendamnya atau tidak. Keesokan harinya, Emilia mendatangi tempat tinggal Mau untuk mengembalikan uang yang kemarin dia pinjam. Namun, saat ingin pulang, ia terjatuh dari tangga dan melukai kakinya. Mau pun memberikan obat untuk mengobati lukanya. Di tengah situasi tersebut, Emilia meluapkan kekesalannya. Ia bertanya mengapa Mau sekarang berbuat baik dan menolong orang-orang, padahal dulunya ia adalah Raja Iblis yang kejam. Mau juga adalah sosok yang memerintah pasukan iblis untuk menghancurkan desanya, yang menyebabkan ayah Emilia tewas. Emilia pun mengatakan saat ini dia sangat bingung apakah harus balas dendam pada Mau atau tidak. Mau, yang baru menyadari bahwa ia telah membunuh ayah Emilia, langsung meminta maaf kepada Emilia. Namun tiba-tiba, Chiho muncul dan melihat Emilia berduaan dengan Mau. Chiho mengira mereka berpacaran. Merasa cemburu, Chiho langsung pergi meninggalkan tempat itu. Chiho yang sedang bersedih tiba-tiba diculik oleh seorang iblis bernama Lucifer. Lucifer adalah salah satu iblis bawahan Mau yang terkuat dan termasuk dalam 4 jenderal iblis seperti Asiel. Dialah yang selama ini menyerang dan mengancam mereka melalui telepon. Emilia terkejut melihat Lucifer masih hidup, karena seingatnya ia telah membunuh Lucifer saat perang. Ternyata Lucifer pada saat itu dibantu oleh Orba, pendeta yang terpisah dari Emilia saat mengejar Mau yang kabur ke bumi. Orba sebenarnya sengaja memisahkan diri dari Emilia supaya bisa membunuh Mau lebih dulu, karena ia tahu Mau sedang dalam keadaan lemah. Orba juga mengajak Lucifer bekerja sama dengan menjanjikannya cara untuk kembali ke surga. Hal ini membuat Lucifer, yang sebenarnya adalah malaikat yang dikutuk menjadi iblis, tertarik untuk bekerja sama dengan Orba. Tanpa berbasa-basi, Lucifer langsung menembak dada Asiel. Mau dan Emilia, yang saat itu tahu mereka tidak bisa mengalahkan Lucifer, terpaksa kabur sambil menggendong Asiel. Emilia merasa bingung mengapa Lucifer bisa begitu kuat padahal berada di bumi. Mau menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui cara Lucifer mengisi ulang sihirnya, yaitu dengan meneror orang-orang melalui gempa dan aksi perampokan. Lucifer bertanya, jika Mau mengetahuinya, mengapa ia tidak mengisi ulang sihirnya juga dan kembali ke Ente Isla. Mau menjawab bahwa meskipun ia tahu cara itu, ia tidak ingin meneror manusia untuk mengisi ulang sihirnya. Karena Mau kini menyukai pekerjaannya dan kehidupannya di bumi. Namun, Orba tiba-tiba menembak Mau. Meski terluka, Mau menggunakan sisa sihirnya untuk berteleportasi ke stasiun kereta yang ramai. Tapi tak perlu waktu lama, Lucifer berhasil melacak Mau dan langsung menembak jantungnya, yang membuat orang di sekitar ketakutan. Mengira Mau sudah mati, Lucifer kemudian menghancurkan sebuah jembatan untuk membunuh orang-orang yang melihat kejadian itu. Tetapi tiba-tiba Mau hidup lagi dan menghentikan tindakan itu. Ternyata, Mau sudah merencanakan ini sejak awal. Ia sengaja memancing Lucifer ke tempat yang ramai agar bisa mengisi ulang energinya dari ketakutan para manusia, karena dia tahu Lucifer pasti akan membunuhnya. Menyadari hal itu, Emilia juga menggunakan kekuatannya. Sebelum bertarung, Mau menciptakan wilayah sihir agar para manusia tertidur. Emilia pun langsung bertarung melawan Lucifer, sedangkan Mau masih harus menahan reruntuhan. Namun karena energi sihir Emilia hanya sedikit, jadi ia tidak dapat mengalahkan Lucifer. Asiel, yang juga telah mengisi ulang sihirnya, bergabung membantu Emilia. Karena harus melawan 2 musuh sekaligus, Lucifer meminta bantuan Orba. Orba, yang sejak tadi menyimpan sihirnya, akhirnya ikut bertarung. Mau yang baru menyadari bahwa jika pertarungan ini terus berlangsung dia akan terlambat pergi kerja. Jadi dia langsung menyerang Lucifer dengan kekuatan penuhnya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Mau dan Emilia menjelaskan kepada Chiho bahwa mereka sebenarnya adalah Raja Iblis dan pahlawan dari planet Ente Isla. Karena itu, Chiho tidak perlu cemburu kepada Emilia, karena mereka adalah musuh bebuyutan. Emilia kemudian bertanya kepada Mau, mengapa ia tidak kembali ke Ente Isla, padahal energi sihirnya telah terisi. Mau menjawab bahwa ia saat ini tidak berniat kembali karena ada banyak pekerjaan yang harus diurus di restoran tempatnya bekerja. Mau juga menggunakan sisa sihirnya untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak akibat pertarungan mereka.